Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Afrilia Zahra dari MN20B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis saya yang berjudul tentang studi kelayakan pengembangan bisnis kuliner kue basah Wincakes. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang fenomena umum. Berkembangnya teknologi dan industri membawa dampak bagi kehidupan manusia, terutama di dunia usaha saat ini. Akibatnya, peta persaingan dunia bisnis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, kita semua harus siap dan memiliki bekal untuk mendapat menghadapinya. Semua bidang mengalami kemajuan yang cepat sesuai dengan karakteristik masyarakat yang semakin maju. Hal ini menyebabkan semakin tinggi pula persaingan yang harus dihadapi oleh semua pihak, terutama di dalam karakteristik dunia bisnis. Bisnis merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi ini. Karena ini, bisnis membuat suatu negara maju yang dikenal di negara lain. Majunya bisnis di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana perkembangan awal dimulainya suatu bisnis hingga berjalannya bisnis tersebut. Dari globalisasi yang sudah memasuki semua aspek kehidupan manusia, mengakibatkan persaingan dunia bisnis semakin tinggi. Hal ini menjadi penyebab persaingan yang harus dihadapi oleh semua pihak, terutama dalam dunia bisnis. Namun seringkali untuk menjalankan sebuah bisnis berbentuk dengan modal yang tidak sedikit. Usaha kecil menengah atau UMKM yang menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki banyak modal. Salah satu pelaku usaha kecil menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan, tepatnya kue kering dan kue basah, yang lebih tepatnya dikenal dengan nama Wincakes oleh orang-orang pasar, karena mereka salah satu produk yang ramai dicari oleh pelanggannya adalah kue basah. Namun Wincakes ini memiliki beberapa produk yang dihasilkan toko kuenya, yaitu kue sus, kue lapis merang, kue lumpur, dan lain-lain, dan juga bisa menerima pesanan kue-kue lainnya. Produk yang dihasilkan dari toko kue ini tidak memiliki menggunakan pengawet makanan sehingga aman dikonsumsi serta menggunakan bahan baku yang memiliki kualitas baik. Fenomena khusus di Kota Karawang saat ini mulai banyak bermunculan industri kecil di bidang makanan baru seperti produsen kue, kue kering, kue basah, macam-macam bolu atau kue ulang tahun yang berbagai macam dan bervariasi dan lainnya. Toko kue Wincakes ini bekerjasama dengan beberapa pedagang kue yang ada di pasar dan menitipkan dagangannya ke toko-toko untuk menjualkan produk atau kue yang dibuatnya. Agar usaha toko kue ini berkembang serta mampu menyelesaikan kondisi pasar, maka harus memperhatikan dengan baik dari segi internal maupun eksternalnya. Dalam hal ini, internal yang dialami oleh toko kue Wincakes yaitu menjalin hubungan baik dengan para pedagang kue yang ada di pasar untuk memasarkan produknya. Yang kedua, memiliki produk unggul yang lebih banyak diminati oleh pelanggan serta harga yang terjangkau. Tetapi produk-produk yang dihasilkan juga harus memperhatikan kualitas agar mampu bersaing dengan usaha lain yang sejenisnya. Demikian dari faktor eksternal yang dialami oleh toko kue Wincakes, yaitu setiap harinya melakukan produksi yang dititipkan di pedagang-pedagang kue yang ada di pasar. Hal ini menyebabkan sebagian pasar besar pelanggan yang ingin memesan produk dari Wincakes memesannya melalui perantara pedagang kue yang ada di pasar. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan melalui perantara pedagang kue yang ada di pasar turut membantu dalam meningkatkan respon pasar terhadap produk yang dibuatnya, sehingga memiliki peluang yang besar untuk memasarkan produk kue yang dibuatnya. Rencana yang akan dilakukan adalah dengan menambah metode pemasaran yang tadinya menitipkan produk ke pedagang yang ada di pasar dan juga membuka toko kue sendiri dan menambah cabang toko kue tersebut. Selanjutnya ada aspek legal. Nama perusahaannya di sini ada CV2 Bersaudara, jenis usahanya perdagangan,
Kegiatan usahanya memproduksi, alamatnya Jalan Raya Teluk Jambe Timur nomor 35 Karawang, Jawa Barat. Pemiliknya Wina Afilia Zahra dan di sini ada logo usahanya. Ini memiliki surat keterangan domisili usaha atau SKDU, surat izin tempat usaha perorangan atau SITUP, izin usaha dagang UD, dan surat izin usaha perdagangan SIUP. Ini ada aspek pasar dan pemasaran. Mudahnya masuk ke ranah bisnis dikarenakan resep dan bahan pembuatan kue yang memiliki banyak versi sesuai dengan keahlian dan juga pegawai yang semakin baik. Dalam meningkatkan daya beli masyarakat konsumen, banyak barang substitusi berupa produk kue lain dari para pesaing dan juga banyaknya dukungan dari supplier penyedia bahan baku. Adapun potensi minat beli konsumen terhadap toko kue Wincake selama 4 minggu setiap harinya. Di sini ada contoh tabel potensi pasar terhadap minat beli toko kue Wincake selama 4 minggu setiap harinya. Ini ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dapat yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan. Aspek lingkungan ini hidup bertujuan untuk menentukan secara lingkung hidup dari sisi udara dan air. Untuk rencana bisnis yang diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Analisis yang digunakan oleh usaha kuliner toko kue Wincake ini adalah rencana kelola lingkungan yang dimana rencana ini untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting bagi lingkungan. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik merupakan usaha yang dikatakan layak dilihat dari teknik operasionalnya secara rutin dan untuk aspek teknologinya yang akan digunakan sehingga dalam saat operasional tidak terjadi kesalahan yang fatal yang akan membuat biaya produksi semakin tinggi dan faktor-faktor lainnya yang akan membuat kerugian bagi perusahaan di masa yang akan datang. Untuk kelayakan pengembangan bisnis kuliner kue basah Wincake ini dapat dilihat dari lokasi usahanya, luas produksinya, layout dan tata letak ruang, dan pemilihan teknologi yang akan digunakan. Jika dilihat dari teknis lokasinya, toko kue ini layak dijalankan karena mereka berada di pinggir jalan raya dan juga berada di sekitar tempat tinggal masyarakat serta dekat juga dengan universitas yang berada di Karawang. Ini ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama ada aspek sosial. Dalam aspek ini meliputi yang pertama perusahaan dengan bangga sosial, yang kedua perusahaan dengan sosial yang kooperatif. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, hal yang akan dilihat bagaimana kontribusi suatu usaha terhadap lingkungan sekitar seperti yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Yang ketiga, menambah pendapatan nasional. Ini ada aspek finansial. Di aspek finansial ini, modal sangat penting guna menjaga tetap berjalannya sebuah bisnis yang akan dilakukan. Selain itu, kebutuhan modal juga dapat mengetahui berapa pengeluaran dan pemasukan yang akan diterima oleh toko kue Wincake seperti paparan rencana kebutuhan modalnya. Ini ada perhitungan PP. Untuk menghitung payback periode dari investasi toko kue Wincake ini, yaitu selama 1 tahun 2 bulan 11 hari, maka investasi yang tertanam dalam aktiva sebesar 400 juta akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan 11 hari sehingga investasi ini akan diterima. Setelah dapat perhitungan investasi beserta penyusutannya, selanjutnya akan melihat estimasi cash flow pada toko kue Wincake ini. Di sini ada tabel perhitungan estimasi cash flow pada toko kue Wincake tersebut. Estimasi hasil cash flow pada toko kue Wincake ini saldo akhirnya sejumlah 161.541.000. Ini ada perhitungan NPF. Pada toko kue Wincake ini menggunakan perhitungan NPF untuk melihat selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai berikut. Dan hasil perhitungan yang di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV of purchase
NPF-nya lebih besar daripada PV of outlays yang berarti NPF-nya positif, maka investasi pada usaha toko kue Winkex ini dapat diterima. Perhitungan RRR untuk melihat indikator tingkat efisien dari suatu investasi toko kue Winkex ini menggunakan perhitungan RRR untuk mengetahui bagaimana tingkat bunga pada toko kue tersebut. Dan hasil dari RRR pada toko kue Winkex ini hasilnya 14,14%. Ada perhitungan ARR untuk menghitung pembelian yang dihasilkan dari pendapatan bersih pada investasi modal yang diusulkan, maka toko kue Winkex ini menggunakan perhitungan ARR untuk menghitung rata-rata keuntungan per tahun pada toko kue Winkex ini dengan investasi 400 juta adalah 121%. Perhitungan Profitability Index untuk mengukur present value untuk setiap nominal rupiah yang diinvestasikan, maka toko kue Winkex ini menggunakan perhitungan Profitability Index. Hasil Profitability Index pada toko kue Winkex ini sebesar 3,1 kali. Kesimpulan aspek finansialnya, hasil pengukuran dari PP-nya 1,2 tahun dengan keterangan baik, hasil pengukuran NPF-nya sebesar 842.299 dengan keterangan baik, hasil IRR-nya 14,14% dengan keterangan baik, hasil ARR-nya 121% dengan keterangan baik, hasil Profitability Index 3,1 kali dengan keterangan baik. Kesimpulannya, jika dilihat dari aspek legal, surat-surat perjanjian sudah lengkap dan benar, dan dilihat dari aspek pasar segmentasi dan strategi pemasarannya juga dibilang strategis dan mampu untuk menarik konsumen sekitar lokasi usaha. Dan dilihat dari aspek ekonomi dan sosialnya, masyarakat juga mendukung adanya toko kue Winkex ini. Dan dilihat dari aspek teknologi dan peralatan dan bahan baku yang tersedia untuk usaha ini sudah cukup memadai, sedangkan untuk pemilihan lokasi sudah cukup strategis dengan dekat dengan jalan raya dan mudah untuk ditemukan. Serta dari aspek finansialnya, modal yang dibutuhkan sebagai modal investasi dengan dilihat dari berbagai macam aspek-aspek di atas. Dapat diartikan kesimpulan bahwa usaha toko kue Winkex ini layak untuk dijalankan atau dikembangkan. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.